Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang organisasi non-profit. Berikut adalah nama-nama presenter. Next slide. Yang pertama ada saya sendiri, Arif Rahman Budi Santoso dengan NPM 112. Kemudian ada Heskia Juan Pratama dengan NPM 124 dan ada Reza Erno Wicaksono dengan NPM 143. Jadi next. Berikut adalah yang dibahas dalam organisasi non-profit. Terdapat definisi organisasi non-profit, yang kedua ada jenis organisasi non-profit, yang ketiga ada contoh organisasi non-profit, yang keempat ada karakteristik organisasi non-profit, yang kelima perbedaan organisasi pemerintah dan organisasi non-profit, kemudian yang keenam adalah sumber pendanaan organisasi non-profit. Next slide. Yang pertama adalah definisi organisasi non-profit. Bisa di next. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, dan lain-lain. Tujuan utama dari organisasi ini dapat didefinisikan dalam hal sosial, politik, budaya, pendidikan, dan tujuan non-profit lainnya. Untuk entitas asing, mendirikan sebuah organisasi non-profit dapat membingungkan karena beberapa perubahan dalam peraturan pemerintah. Bisa di next. Yang kedua ada jenis organisasi non-profit. Next. Yang pertama ada yayasan atau foundation. Yayasan adalah suatu badan hukum atau organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan pemisahan aset yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, mendefinisikan dasar sebagai badan hukum non-anggota. Kemudian yang kedua ada perkumpulan atau association. Ini adalah perkumpulan adalah suatu badan hukum atau organisasi nirlaba yang merupakan kumpulan orang yang bersama-sama mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta tidak ada pembagian keuntungan kepada anggotanya. Dan yang terakhir ada lembaga atau institut. Institut adalah sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam hal pendidikan, sosial, budaya, dan humaniora. Contohnya seperti Institut Strategi Nasional, kemudian Pusat Studi Strategis dan Internasional. Lembaga atau institut ini harus memiliki bentuk badan hukum, antara lain foundation, asosiasi, atau korporasi sebagai badan hukum. Hal ini dikarenakan lembaga dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum tunggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang ketiga ada contoh organisasi non-profit. Contoh organisasi non-profit yang pertama ada sekolah negeri. Yang kami ambil contoh seperti UPN Veteran Jawa Timur merupakan organisasi non-profit. Selanjutnya ada derma publik. Yang ketiga ada rumah sakit, contohnya seperti RSUD di Jawa Timur. Juga ada lembaga sosial, seperti contohnya Rumah Cemara. Yang selanjutnya ada juga rumah ibadah seperti gereja. Selanjutnya adalah karakteristik organisasi non-profit. Dalam PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, dijelaskan beberapa karakteristik organisasi nirlaba. Yang pertama, sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan organisasi menghasilkan laba, maka jumlah tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dijual.
dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah perbedaan organisasi non-profit dengan organisasi pemerintah. Yang pertama, ada orientasi. Bisa next slide. Orientasi. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Sementara organisasi nirlaba hanya sebagai suatu organisasi yang didirikan untuk mendukung satu isu di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Yang kedua ada kepemilikan. Pemilikan organisasi nirlaba tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi, apakah anggota, klien, atau donatur. Sementara pemilik organisasi publik adalah milik negara yang dimana telah diatur oleh konstitusi. Yang ketiga ada dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Sedangkan organisasi publik didanai oleh pendapatan negara atau daerah yang didapat dari pajak. Yang keempat, dalam hal penyebaran tanggung jawab. Pada organisasi nirlaba, penyebaran tanggung jawab tidak mudah untuk dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah pemilik organisasi, sementara di organisasi publik yang bertanggung jawab adalah negara yang didelegasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk mengelola, dan kalau tidak, maka dikenai sanksi. Bisa next slide. Selanjutnya ada sumber pendanaan organisasi non-profit. Sumber pendanaan organisasi non-profit berasal dari beberapa sumber, yaitu satu, berasal dari kegiatan program. Suatu organisasi nirlaba tidak dianjurkan untuk mencari pendapatan dari kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa organisasi beroperasi komersial. Pendapatan organisasi dapat bersumber dari kegiatan organisasi dengan memperhatikan beberapa hal dasar seperti yang pertama, pendapatan dilakukan untuk keberlangsungan hidup organisasi nirlaba. Yang kedua, perluasan pelayanan masyarakat. Yang ketiga, penghargaan atas kinerja yang dilakukan organisasi nirlaba. Selanjutnya ada berasal dari donasi sumbangan. Donasi merupakan pendapatan organisasi yang diperoleh tanpa harus menyajikan suatu balas jasa, produk, sebagai pemberian murni dari niat baik dari pemberinya atau donatur. Yang ketiga ada hibah. Hibah diberikan oleh suatu organisasi nirlaba untuk mendukung suatu kegiatan tertentu. Pemberian hibah sangat spesifik, mulai dari organisasi pemberi, jenis kegiatan, pelaksanaan, hingga konteks kegiatan yang dilakukan. Yang keempat ada bunga dan hasil investasi lainnya, merupakan pendapatan yang diperoleh dari suatu modal atau aset organisasi yang tergantung dari besaran jumlah nilai investasi. Yang kelima ada berasal dari iuran anggota. Dalam suatu komunitas atau organisasi nirlaba dengan beberapa anggota, biasanya mewajibkan anggota untuk memberikan iuran. Besaran iuran disesuaikan dengan kesepakatan bersama atau dapat juga bersifat sukarela. Yang terakhir ada usaha komersil. Pendapatan langsung dapat diperoleh suatu organisasi nirlaba melalui usaha komersil dengan membentuk unit khusus dalam menangani atau memiliki saham atau kepemilikan badan usaha komersil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di slide yang telah disediakan. Terima kasih.